Silakan Dea. Tapi kok nggak bisa share screen ya, Pak? Oh iya, bentar lupa Bapak. Bapak belum atur. Oke, udah. Sebentar. Bisa Dea? Pak, udah ada belum, Pak? Baru Udah ada. belum muncul. Baru gelap, baru tulisan ada Dea Putri Start. Nah, udah muncul. Udah. Langsung aja, Pak. Ya, langsung. Sebentar. Sebentar, Pak. Laptopnya lemot. Maaf ya, Pak. Ya. Gelap ya, Pak? Enggak, Oh, nggak bisa ya? Oh, ada, Pak? ada. Oh iya, belum. Tapi kok di sini nggak ada ya, Pak? Enggak muncul. Oh, udah muncul. Kamu nggak muncul. Ada yang ini, tapi lemot kayaknya nih. Iya. Keluar lagi ya, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Atau coba kirim ke WA aja. Nanti Bapak share sama Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Sharing ke WA. Sekarang kamu share yang kamu ya, yang apa PowerPoint kamu ke WA Bapak. Ya. Atau di grup nanti Bapak bantu share di sini. Sementara Ya, presentasi Raisya dulu ya, silakan Raisya Alikap. Raisya mau presentasi nggak? Mau, Pak. Nah, sok silakan biar efektif waktunya. Dea sok silakan kirim Dea. Soalnya kalau nyari di email lama. Silakan di share itunya, PowerPoint-nya. Raisya, ayo.
Mana Dea? Belum dikirim nih. Dikirim aja ke WA Bapak biar cepat. Iya Pak, ini lagi nyari filenya. Oh. Ayo Raisa, di ini kan dulu. Mana? Keluar ya rahasianya ya? Iya Pak, kayaknya sinyalnya deh Pak. Berarti sebentar. Baik ya, kita sambil menunggu waktu ya. Masuk dulu pada refleksi ya. Kira-kira pada wilayah ini ya, individu yang bisa dilakukan ya atas pengaruh daripada kemajuan teknologi ya, yang berdampak positif maupun negatif gitu di lingkungan keluarga ya, dulu ya, di lingkungan keluarga. Nah, kira-kira tindakan apa ya yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga ya. Nah, karena kan di lingkungan keluarga ini yang mendapatkan pengaruh iptek itu semuanya ya, ayah, ibu ya, adik kalian, kakak kalian begitu ya. Nah, kira-kira apa yang pengalaman yang pernah kalian lakukan ya berkenaan dengan pengaruh iptek di lingkungan keluarga? Siapa yang mau ini memberikan pendapatnya? Siapa? Dio. Aku Ada deh nggak? Pak, aku Pak. Apa Berle? Kalau aku ya Pak, itu tuh yang pertama selalu dalam pengawasan orang tua. Karena kan emang kita kan masih dalam pengawasan orang tua juga ya Pak. Terus yang kedua tuh menggunakan teknologi iptek sebagai pengembangan diri kita. Jadi teknologi itu kan luas. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar apa-apa gitu Pak, itu kan segala ilmu ada di Google lah, bisa dicari lah Pak. Sekarang mah udah canggih. Udah Pak. Oke. Itu ya apa? Jadi Berli lebih kepada sebagai seorang orang tua begitu ya, atau misalkan seorang yang lebih senior ya, kakak kepada adiknya itu apa istilahnya itu dalam pengawasan ya, dalam pengawasan sehingga anggota keluarga tidak mengakses apa teknologi ya yang itu tidak memberikan manfaat ya, atau bahkan mengganggu ya, menghancurkan apa anggota keluarga begitu ya. Baik, yang lain ada yang sharing juga atas kemajuan ini teknologi? Ada yang berani sharing? Yang lingkungan apa Pak? Sekolah? Keluarga. Aku Pak. Silakan Nurul. Jadi Pak, menurut aku dengan adanya kemajuan iptek itu kita jangan melulu aja terus apa sih namanya, mengakses internet, tapi kita lupa juga bersosialisasi sama keluarga gitu. Alias jangan main HP terus. Kenapa kata orang tua aku mah? Walaupun walaupun sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, tapi kita juga tetap nggak boleh apa sih, melupakan kewajiban kita yang sebenarnya gitu loh Pak. Oke. Tidak berlebihan ya apa atas penggunaan ya apa istilahnya mah laptop ya ataupun handphone begitu ya sehingga mengganggu waktu-waktu yang lain begitu. Baik. Ada yang di sini di keluarganya yang pernah berkumpul anggota keluarganya yang jauh-jauh begitu ya dengan menggunakan teknologi, ada nggak?
silaturahim begitu. Atau katakanlah Ada pas lebaran doang, Pak. lebaran misalkan menggunakan Zoom gitu ada? Zoom, iya. Aku, Pak, Kemarin. Ya, itu pas kemarin. efek ya. Ya alhamdulillah itu pemanfaatan teknologi begitu ya. Kerabat yang jauh ya susah ketemu ya, berat di ongkos begitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya platform-platform yang murah begitu ya, Zoom begitu ya. Walaupun sebagian pelajar yang lain kan Zoom juga nggak bisa ya, yang ekonominya menengah ke bawah itu susah ya menggunakan Zoom. Murid-murid istri bapak itu di SMP ya di Ciroyom ya, karena keluarga mereka rata-rata menengah ke bawah begitu, PJJ itu nggak pakai Google Meet, nggak pakai Zoom ya, video conference seperti ini yang kalian lakukan ya setiap guru begitu ya. Kalian kan setiap pelajaran kemungkinan besar ada Zoom-nya ya. Nah, yang pelajar-pelajar yang lain itu nasibnya tidak sebaik kalian ya, mereka jadinya godaannya lebih besar ya, main dan sebagainya gitu ya. Istri bapak juga kemarin cerita itu muridnya apa yang istilahnya itu ya sekolah di sana ya ditanya begitu ya kegiatannya apa gitu ya, saya Bu banyak tidur jadinya gitu ya, banyak tidur bahan begitu ya, saya bantu-bantu ini teman-teman yang di daerah gitu ya di Ciroyom jualan kue balok begitu. Nah jadi yang biasanya dia sebagai seorang pelajar begitu terganggu ya aktivitasnya begitu ya di tantangan menghadapi pandemi seperti ini ya. Nah, bahkan ada yang siswa itu tidak punya handphone, gurunya meminjamkan handphone begitu ya, karena punya 2 misalkan itu ya. Nah itu di sekolah-sekolah ya negeri ya yang ekonominya menengah ke bawah itu tidak seberuntung kita gitu ya mendapatkan akses pendidikan. Kalau siswa-siswa di sini kan ada yang, nah ini yang di sekolah ya, nanti masuk lingkungan sekolah nih. Bapak tanya ada yang ini, yang suka menggunakan aplikasi belajar selain di PJJ gitu? Ada nggak? Kayak Ruang Guru, Genius, ada yang suka akses nggak? Quizzes. Kopik, apa yang suka di ini? Yang suka di ini? Diakses? Pakai Brainly, Pak. Brandly ya, nyari jawaban. Aku Zenius, Pak. Genius ya. Aku Genius, kamu Genius? Amin. Oh ya, gitu. Coba aplikasinya. Aplikasinya. Lebih ke yang bahasa itu. Ya, sama bahasa ya Duolingo, bahkan itu ya ini ya untuk meningkatkan kapasitas ya diri-diri kalian ya sebagai pemuda, sebagai anak bangsa, sebagai pelajar begitu ya. Itu bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah. Kalian pernah melihat fenomena negatif kemajuan dari teknologi ya di lingkungan sekolah, pernah melihat nggak? Pernah melihat nggak di SMK Darut Tauhid itu kayaknya sebetulnya sesuatu yang tidak positif ya, gitu, yang nggak bagus begitu ya. Kalian pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Hah? Pernah, Pak. Pernah ya. Pas Pernah CBT. ini nggak melakukan suatu tindakan nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah ya, misalkan menasehati temannya begitu ya. Pas itu, Pak, yang CBT yang diretas itu pertama kali CBT. Pertama CBT gimana? Kan pertama kali yang CBT pas kelas 11 atau 10 gitu, Pak. 10. Nah, kan semuanya gangguan. Ternyata ada santri yang ngeretas katanya. Oh iya. Oh gitu, di akuntansi ada juga ya? Bukan Kalau di TKJ itu sampai 2 angkatan ya itu. 2 angkatan itu jalalujur gitu ya. Sampai Bapak juga mengkoreksi nilai itu semua angkatan dikoreksi nilainya. Ya, dikumpulkan lagi jadi semuanya tes lisan dengan Bapak itu pelajaran pernah itu karena kunci jawabannya itu diretas ya. Abjadnya. Jadi yang siswa yang yang kurang rajin ya nilainya biasa di sehari-hari itu tidak di bawah KKM terus begitu ya, dan
ketika ujian tiba-tiba nilainya tuh hampir sempurna ya, ada yang 98, ada yang 100. Wah, ini harus ditanyakan hiji-hiji ya. Nah, itu sempat dulu itu ya. Nah, itu efek negatif daripada penyalahgunaan ya kemajuan dari teknologi begitu ya. Kan dan TKJ mah itu kan merasa itunya gitu ya. Jadi keahliannya diuji diujikan gitu ya. Bahkan pintar-pintar sama guru-guru TKJ gitu ya. Bahkan. Baik, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Bapak, Ya, kenapa Pak Berli? Risma, punten Rani minta tolong di-admit, Pak. Nggak ada, ini nggak muncul Oh, sinyal. belum. Oh iya, Rani sebentar. sama Raisya ini. Iya. Kesininya nggak muncul. Tah, mulai ada nih. DT Nurani nih. Oke. Oke, masuk. Baik. Di lingkungan masyarakat. Berarti masuk semua ya. Raisya juga kan sebenarnya masuk. Bahkan aksesnya berita-berita, Pak. Akses berita-berita. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak berita-berita sosial kayak gitu, Pak. Kan lingkungan, jadi kan kalau keluarga kan anggota keluarga ya. Kalau sekolah kan warga sekolah begitu ya. Nah, ini di lingkungan masyarakat. Kalian pernah melihat ini enggak fenomena begitu ya? Anak-anak bisa kan ya di tetangga-tetangga begitu ya. Nah, itu mengakses ya atas kemajuan teknologi begitu ya. Terus kalian pernah Jualan melihat tindakan-tindakan. Gimana, Pak Fik? banyak yang jualan online tetangga gitu. Banyak yang oke ya itu ya, memanfaatkan teknologi ya. Misalkan memanfaatkan jualan online begitu ya. Kan. Termasuk juga apa sih namanya itu? Unicorn ya, Gojek begitu ya. Nah, jadi Gojek begitu ya. Jadi teknologi ya, kemajuan teknologi itu dimanfaatkan untuk pencarian nafkah ya. Nah, itu kan nggak apa-apa ya. Itu kan positif ya, halal begitu ya. Nah, misalkan ini seorang suami begitu ya, nganggur begitu ya. Ya udahlah ngegojek aja, ini ada modal motor gitu ya. Nah, itu dia mengakses gitu ya apa yang menjadi kemajuan teknologi begitu ya untuk menghidupi keluarganya begitu ya. Di sini ada nggak yang pernah melihat tetangganya masalah di dunia pendidikan, PJJ misalkan, masyarakat tetangganya? Ada, Pak. Ada, Rahma, Pak. misalkan apa pengalamannya? Tetangga tuh, Pak, kan ada. Jadi tetangga aku tuh orang tuanya punya anak 3 tuh. Iya, jadi tuh kasihan tuh pokoknya, Pak, gitu. Jadi nggak punya teknologi kayak HP gitu. Jadi lagi Handphone berkebutuhan banget. tidak punya satu pun. Jadi misalnya kan mamahnya punya, jadi satu dipakai bertiga gitu kan. Aduh, harus lebih bersyukur. Ini aku teh, aduh gimana gitu loh, Pak. Iya, betul. Kan Iya, kasihan. itu bersyukur. Nah, termasuk juga sebetulnya ya, ada bagus tuh gerakan-gerakan anak-anak muda itu ya, yang dia menghimpun para donatur ya, untuk anak-anak kita itu bisa mengakses pendidikan ya. Bahkan itu ada yang ngumpulin handphone ya, sport kuota begitu ya. Nah, itu juga itu sangat bermanfaat sekali kan ya. Tapi di sini juga ada sih, Pak, maaf Pak, ada Cikampek Peduli namanya. Jadi kayak kayak kuota kayak gitu-gitu. Iya. Kemarin juga kan kayak di PKS itu kan bikin itu ya, bikin spot ya, spot pembagian kuota ya pada pelajar-pelajar terutama yang sangat membutuhkan ya. Kemampuannya tidak mampu begitu ya. Nah, sehingga perlu dibantu, itu juga bagus. Teman Bapak juga itu ngumpulin itu ya, ngumpulin yang mau ngasih handphone ya, handphone bekas begitu ya. Kan kadang orang punya double bahkan lebih dari 2 ya, handphonenya itu tidak pakai, sedangkan handphonenya itu Android. Nah, itu kan sebetulnya bisa kan semacam Indonesia berbagi begitu ya. Nah, itu juga bahkan
Nah, IST juga itu bisa tuh melakukan seperti itu. Kampanye supaya semua pelajar kita di Indonesia itu di bagian barat sampai timur itu bisa mengakses pendidikan baik di masa pandemi ini dengan baik begitu ya. Itu bagus. Aksi-aksi sosial itu bisa dilakukan ya di lingkungan masyarakat. Baik ya, itu di lingkungan masyarakat. Ada lagi yang mau sharing baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat yang menarik? Coba Pak, Elsa, coba. ada 2. Jadi gini, kan tetangga ya Pak. Kalau tetangga mah kan jadi punya anak itu yang sekolah TK. Nah dia tuh jadi kan kalau Anjani mah nggak ada ini ya, nggak ada alatnya gitu. Kalau ini mah dia emang kayak datang ke kumpulan emang yang sebaya mereka, terus ntar tuh kayak ganti-gantian gitu Pak. Tapi ganti-gantian apa? Ganti-gantian. Jadi kan dia tuh ini tetangga ya Pak, punya anak itu sekolah TK. Ya. Nah TK. Jadi kan kalau anak-anak TK mah lumayan ya Pak. Jadi yang nanti itu dikumpulin sama sesama anak yang sebaya. Itu mereka kayak ganti-gantian gitu kan. Kalau kita mah Zoom di rumah masing-masing. Ini mah kayak emang ngumpul ya, walaupun nggak boleh kumpul ya awal-awal kayak pandemi itu, tapi ya karena mendesak mungkin jadi mau nggak mau kumpul. Nah kalau satu lagi mah jadi ini dia punya fasilitas tapi nggak bisa pakainya, jadi saudara Elsa tuh kayak ngajarin gitu loh Pak, pakai komputer kayak gitu. Termasuk beberapa siswa TK itu jadi kumpul di satu tempat yang ada punya ininya gitu, punya laptopnya atau handphonenya begitu ya. Internet sih lebih ke sayang kuota gitu kan kalau awal-awal. Oh iya, ya itu ya bahkan Bapak juga itu sampai di luar biasa ya. Bapak kan punya anak itu TK ya, yang anak pertama itu kan karena tidak boleh masuk sekolah ya. Jadi 1 pekan itu jadi dibuat 2 kali. Itu kejar-kejaran sampai pindah-pindah. Pertama di rumah temannya ya, teman anak Bapak gitu ya. Nah, masuk begitu ya. Masih kan deket-deket sekolah gitu rame. Terus pindah lagi ya ke tempat pengajian ustadznya gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali anak TK, karena anak TK kalau online terus mereka ini kurang fokus ya. Kurang fokus gitu ya, jadi nggak maksimal pembelajarannya begitu ya. Kan Bapak itu anak TK-nya TK hafalan kan, nah itu susah, murojaah itu tuh susah kalau tidak langsung oleh ustadznya begitu. Nah kan itu kondisinya ya, tantangan di masa pandemi lah gitu ya kan. Ya makanya kita juga sebetulnya baik secara organisasi ya, secara personal, bahkan kalau kita bisa bantu ya bantu ya, sesuai kemampuan aja ya, bantu begitu ya. Kalau tidak punya apa-apa ya minimal bantu dengan apa? Dengan doa ya. Nah, kan. Tapi yang bagus mah itu ya aksi ya, aksi-aksi penggalangan dana itu bagus ya. Kan apalagi kita punya brand ya kayak Darut Tauhid itu, kalau menurut saya Bapak bagus tuh. IST itu bagus kalau bisa memainkan itu. Ada orang yang jago ngomong ya, ini bikin penggalangan dana, nah bantu mana targetnya ya, terutama yang paling membutuhkan begitu ya. Nah itu bisa. Dan itu juga kampanye juga buat SMK Darut Tauhidnya begitu ya. Jadi IST misalkan ya, IST berbagi lah bahkan bagus tuh, jadi diasah itunya aksi-aksi sosialnya begitu, advokasi ya, advokasi orang lain ya, orang yang tidak mampu. Baik, cukup ya yang itu. Bapak masuk ke mana nih, penilaian diri ya. Penilaian diri itu Bapak bacakan ya, ini memanfaatkan internet untuk kepentingan belajar. Siapa yang menjawab selalu? Ada. Selalu memanfaatkan internet untuk peningkatan kapasitas diri. Ada nggak di sini? Kalau kalian
kalian kalau akses internet lebih ke apa? Peningkatan kapasitas diri, hiburan gitu ya. Nah, atau buang-buang waktu, ya. Itu kualitas ya, kualitas kalian itu seperti apa begitu. Siapa yang menjawab selalu? Ada nggak? Enggak ada ya, berarti ya. Berarti kurang memahami Aku, Pak. Taufik ya. Kalau yang selalu dia berarti posisinya tahu posisi dirinya ya. Posisi dirinya sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pelajar, sebagai anak bangsa yang nantinya akan mengisi masa depan kan, yang akan menjadi pemimpin bangsa begitu ya, itu pasti dia akan memanfaatkan internet itu untuk meningkatkan kualitas dirinya, potensinya. Saya ini kurang nih di bahasa Inggris, nah belajar bahasa Inggris. Saya nih kurang nih di bahasa Arab, nah belajar bahasa Arab gitu ya. Nah itu orang yang memiliki kesadaran seperti itu ya bagus begitu ya. Jadi dia nanti akan sangat bermanfaat di kehidupannya kelak begitu ya. Nah, kan. Baik, ini apalagi yang menarik ya. Menghormati kepentingan orang lain nggak terlalu ini. Menggunakan media sosial untuk menambahkan jaringan pertemanan. Ada nggak? Ada, Pak. Selalu, Pak. Siti Rahma selalu. Gimana coba sharing-sharing? Soalnya gini kata teteh aku teh ya, Pak. Sebentar ya Katanya Bapak mau minum kopi dulu, keburu dingin ini. Oh ya. Kalau ini boleh sambil ngomong, Pak. Lanjut. Jadi kalau banyak teman itu nanti saat dewasanya, misalnya nih kita butuh, bukannya ke teman ada butuh doang, jadi kalau ada pekerjaan tuh katanya mempermudah. Terus kayaknya gitu deh Pak, mempermudah gitu. Misalnya ada bisnis ini nih, kita tuh punya bisnis ini, ntar promosiin kita tuh punya teman yang bisnisnya lebih besar, jadi ikut dipromosiin gitu loh Pak. Gitu ya. Kalau banyak teman nanti ketika meninggal banyak yang mengantarkan ya. Banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan. Begitu ya. Banyak yang mendoakan begitu. Nah, enggak maksudnya masuk apa cerita coba. Komunitas apa yang menarik yang dimasuki Rahma? Yang cerita di dalam dinamikanya itu menarik nih, obrolan-obrolan gitu ya. Bisa. Oh iya. Begitunya. Nah, itu ada nggak cerita yang menarik? Gimana sih Pak maksudnya Pak? Aku ada, Pak. Silvi dulu Pak. Tok Silvi. Jadi kan ini Pak, di aplikasi lain tuh ada fitur open chat gitu. Okay. Nah, jadi situ tuh kita tuh bisa milih mau masuk grup apa gitu. Okay. Jadi grupnya tuh bebas gitu kayak komunitas gitu. Terus aku tuh suka masuk ke yang bahasa Inggris gitu Pak. Terus nanti tuh kayak dapat teman baru gitu. Ya apa manfaatnya? Jadi bisa dapat teman baru, terus dapat apa sih pelajaran dari yang belum pernah diajarin gitu. Bahasa Inggris. Jadi kamu dapat bahasa Inggris. Iya. Terus tapi banyak juga, ada kayak matematika, terus ada kayak ya pokoknya gitu Pak. Jadi selain mendapatkan ilmu ya bahasa Inggris, dapat juga teman ya yang belajar bersama-sama bahasa Inggris begitu ya? Iya. Oke, bagus ya. Ada yang lain mau sharing? Ada yang komunitas yang menarik? Aku Pak. Apa Berli? Ya aku kan di rumah teh ikut ini ya Pak, apa sih? Jadi kayak panitia kajian sebekasi gitu loh Pak. Sekarang. Nah itu tuh didirikannya pertama tuh sama Teguh Wisnu. Terus yang tangan kanannya itu ini Pak tetangga aku, Ustadz Muhammad Fikri yang Kori di Amar TV. Iya. Jadi sering kayak nge-upgrade diri gitu loh Pak, sering diingetin kayak masalah ibadah, terus sering diajarin kayak bahasa Arab juga. Oke. Pokoknya banyak banget pengalaman Pak dari yang panitia itu. Ya, itu sangat kerasa buat kamu. Kerasa banget Pak, banget. Oke, mendapat teman barunya tuh emang bener-bener ya gitulah Pak, pokoknya kerasa banget. Oke. Baik, sekarang Bapak akan coba ini dulu ya, sharing dulu ini yang dia siap-siap presentasi ya, sebentar ya. Nah,
Bentar ya. Oke, belum dibuka, sebentar. Di download dulu. Sebentar. Malah hilang. Ini rumit, banyak dibuka ya. Oke. Sharing. Nah, ini ya. Silakan langsung salam, Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mencoba untuk presentasi. Ayo lanjut. Tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Jadi kan zaman sekarang tuh udah maju gitu teknologi tuh, kayak alat-alat transportasi, contohnya seperti alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, pesawat udara, masih banyak pokoknya. Itu tuh membuat itu tuh menunjukkan bahwa kemajuan iptek tuh sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kemajuan iptek juga memberikan pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Ini contoh pengaruh positifnya di aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi. Jadi keterbukaan itu tuh kayak mencegah mencegah berbagai korupsi, kolusi, atau nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terus kalau kebebasan itu tuh kebebasan dalam artian bertanggung jawab. Terus kalau demokratis itu sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan kebijakan publik oleh pemerintah. Selanjutnya, aspek ekonomi. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, juga terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ini juga pengaruh positif juga ke aspek ekonomi. Kayak kan sekarang teknologi makin maju tuh. Terus banyak kan yang kayak jualan-jualan kayak gitu kan Pak, kayak online bisa tuh. Itu tuh pengaruh juga ke aspek ekonomi. Selanjutnya aspek sosial budaya. Dengan adanya teknologi yang canggih, memudahkan kita mencari berbagai informasi. Nah, dari ini juga berpengaruh gitu. Sosial budaya ini tuh kayak kita mencari sesuatu yang belum kita tahu. Bisa kan kayak internet, itu masih banyak lah gitu. Terus aspek hukum pertahanan dan keamanan. Ini menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya HAM.
Selanjutnya, selain ada pengaruh positif juga, pasti ada pengaruh negatifnya. Kalau pengaruh negatif dari aspek politik ini menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Tidak ada kebebasan juga dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Selanjutnya, aspek ekonomi. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Nah, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi kan kalau pengaruh positifnya mah kan kayak kita nambah-nambah informasi, nambah-nambah kayak apa gitu, modal tuh di mana-mana gitu. Tapi kan sekarang kayak banyak produk di luar negeri gitu, jadi kayak berpengaruh gitu ke Indonesia tuh, jadi ya gitu. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, ini kan sekarang kan makin banyak tuh gaya hidup yang kayak lagi tren lah, kayak lagi itu bisa berpengaruh negatif juga ke negara kita gitu. Selanjutnya, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, itu menjadi pengingat kembali ya, apa yang menjadi aspek positif ya, ada yang negatif ya dari ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya. Baik, penilaian diri teman ya, apa yang menarik lagi ya ini ya? Enggak lah, kita masuk ke ini ya, ke pemahaman materi ya. Nah, di pemahaman materi mah ini lebih ke ada 2 poin kan ya. Yang pertama itu tentang melihat dampak positif dan negatif ya dari kemajuan iptek begitu ya. Yang kedua tentang sikap ya selektif ya terhadap kemajuan iptek tersebut. Baik, siapa yang berani menjawab itu? Paham sekali? Ada? Nah, nggak ada ya. Paham sebagian? Saya, Pak. Opik apa paham sekali atau paham sebagian? Paham sekali sih kalau misalkan. Paham tapi sekali. Nggak paham gitu, Pak. Tapi Kalau paham kalau misalkan. Berani diuji nggak? Berani diuji nggak pemahamannya? Enggak, kalau terkait kayak apa nanya undang-undang. Lihat, Bapak ini dengerin pertanyaan Bapak ya. Apa sih menurut kamu yang paling negatif sekali daripada kemajuan iptek? Yang paling negatif sekali? Taufik. Jadi misalkan pengaruh Apa iptek yang itu menurut bisa kamu merubah. yang paling berbahaya dari kemajuan iptek itu dari sisi negatifnya? Misalkan tidak ada bahaya terbesar yang berawal dari bahaya dirinya sendiri kan Pak. Jadi kan kalau misalkan pengaruh iptek itu apa sih merubah ke dirinya tuh kayak lebih negatif, dia tuh kayak berbau-bau negatif lagi, misalkan kayak kayak di apa pacaran atau apa ya, keluar agama Islam. Nah kan itu jadi negatif, jadi kayak itu terbesar gitu Pak. Kalau misalkan ada satu orang gitu Pak, tapi misalkan satu orang itu bisa yang lainnya besar banget gitu Pak. Jadi dia dasarnya orangnya kurang pemahaman keagamaannya ya, tauhidnya kurang begitu ya.
lihat fenomena orang dapat informasi di dalam teknologi, misalkan pernikahan beda agama begitu ya, sehingga pada akhirnya dia memutuskan saya juga gitu-gitu ya, kayak orang juga, orang udah banyak nih yang menikah di luar menikah beda agama begitu ya. Oh gini caranya nih menikah di luar negara itu tidak bisa di Indonesia, tapi dilakukan di luar negeri begitu ya. Ya udah saya nyiapin ekonominya, nyiapin uangnya, saya nikah aja dengan orang yang saya suka ya, walaupun dia beda agama, misalkan seperti itu ya. Nah, itu berbahayanya ya. Bahayanya ya, jadi menguatkan apa yang menjadi kelemahannya begitu ya. Oke. Mau nambahin, Pak. Itu masalah akidah yang luar biasa, yang disorotnya itu teknologi akidahnya ya luar biasa. Nurani apa? Ini Pak, ketergantungan. Ketergantungan ya. Gimana nih? Misalkan Misal, apa sih yang cukup populer yang seseorang itu jadi kecanduan? HP Pak. Handphone HP ya. dan sosial media. Misal kan jadi sering tuh ya kalau misalnya kita sehari-hari aja permasalahan hidup tuh kan main HP terus, Ya karena kalau dari Rani sendiri ya buruk sih Pak, tapi ini yang Rani rasain ya pas main Iya, HP benar ya. enak apa ya, kayak scroll gitu tuh asik gitu, info tuh banyak gitu kita dapat, kita merasanya gitu, tapi dengan cara kita tahu semua itu, ya mungkin baik untuk pikiran kita, pengetahuan kita, tapi kita tuh jadinya ketergantungan dan meninggalkan yang nyatanya gitu Pak, apa yang harus dikerjain, misalnya jadi ninggalin nyuci piring, terus ninggalin belajar, walaupun mungkin menurut kita itu nyari informasi gitu, cuma harus tahu kebijakannya tempat untuk waktu dan gitu-gitunya. Berlebihan ya, dia hidup selalu di dunia maya ya, hidup di alam nyatanya ditinggalkan ya. Suami menceraikan istrinya ya, karena lihat perkembangan artis-artis Korea begitu ya. Itu seorang suami menceraikan istrinya seperti itu begitu ya. Komunikasi dengan mantan ya, SMP misalkan ya, seorang ibu seorang ya laki-laki jadi omongan jadi jadi terjadilah perceraian, itu luar biasa sekali ya. Bahkan terus aplikasi-aplikasi yang istilahnya sekarang itu parah ya. Perjodohan itu jadi yang masuknya juga bukan hanya yang jomblo ya, yang yang sudah menikah sehingga ya itu jadi ribut lah, dordar ya, terjadi konflik ya di keluarga begitu ya. Itu sosial media luar biasa sekali gitu ya. Grup reuni ketemu mantan, masalah jadinya ribut kan, ini ibu-ibu bapak-bapak ya asalnya ini ya kan, lihat istrinya istilahnya ada kakehel, tahu kakehel, ada ini ya, unek-unek marah gitu ya, ketemu mantannya tiba-tiba asa lebih cantik, lebih bagus, nah itu godaan setannya bahkan ya, itu gara-gara teknologi makanya. Nah itu luar biasa. Sebetulnya teknologi itu netral ya. Jadi sebetulnya ya namanya teknologi itu netral. Nah tapi ini menjadi tidak baik ketika tindakan orangnya gitu ya, itu tidak bijak ya menggunakan teknologi ya. Kalau sebetulnya ya dibawa positif bagus teknologi mah ya. Kalau dia tidak bertanggung jawab, jadi akan membuang-buang waktu ya dengan penggunaan teknologi. Ya, jadi kan teknologi itu hanya alat ya. Nah jadi gimana manusianya itu bahkan. Cuman dengan istilahnya itu tradisi orang banyak yang menggunakan teknologi itu, jadi semuanya jadinya sesuatu yang tidak perlu berlebihan, jadi diejawantahkan ya. Kayak dulu waktu misalkan tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, kita suka update status nggak? Enggak kan? Paling barter paling ngobrol sama teman dekat gitu kan, Pak Khalid ya. Kan nggak begitu. Sekarang mah pengen apalagi orang yang extrovert kan, itu pengen dilihat sama orang gitu ya.
saya jajan-jajan makan di share ya. Wah ini saya makan kepiting, wah luar biasa. Bahkan itu jadinya segala gitu, segala yang dibawa. Bahkan yang paling parah itu apa urusan yang di kamar itu di post gitu ya. Itu kan luar biasa sekali. Sesuatu yang privasi begitu itu di share di publik itu kan negatif sekali di ruang apa. Jadi kehidupan pribadi privasi yang seharusnya itu tidak dilihat orang malah di-share begitu ya. Itu jadi banyak menghancurkan banyak orang. Itu berbahayanya ya ketika suatu apa kemajuan apa kecanggihan ya kita sebagai manusia itu jadi menjauhkan kepada sesuatu kemajuan peradaban begitu ya. Nah, seharusnya peradaban itu bukan hanya meliputi hal-hal yang material gitu ya, tapi yang spiritual juga harus diinikan ya. Jadi justru yang beradab itu harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Nah seharusnya begitu teknologi itu ya. Kalau teknologi itu menjauhkan kita kepada Allah begitu ya, nah itu berarti kita terbawa gitu ya oleh apa istilahnya keinginan setan gitu ya. Nah, setan itu biasanya masuknya lewat mana sih? Nah, setan itu bisa lewat musuh-musuh Islam ya. Nah, setan itu bisa melalui orang-orang yang lemah gitu ya bahkan. Kan itu bahkan kalian tahu ya perempuan-perempuan itu yang belum menikah atau bahkan yang sudah menikah itu jadi sasaran yang suka-suka curhat-curhat itu. Ya, curhat gitu ya yang suka galau-galau. Kalian suka lihat? Nah, galau-galau atau termasuk. Nah, yang galau-galau itu target itu sasaran ya. Penipuan, diajak ketemuan ya. Nah, dia jadinya wah, rumah tangganya rusak, uangnya diambil ya. Dia sampai jadi tidak ketemu lagi dengan anaknya, itu gara-gara itu ya. Kelemahannya itu di-share. Jadi kalau kalian di sosial media yang di-share itu harusnya apa? Yang di-share itu. Kalau umat Islam yang harus di-share itu apa? Kira-kira yang paling bagus yang di-share itu apa? Dakwah sama karya, Pak. Dakwah, karya. Iya, yang harus di-share itu adalah kekuatan. Ya, power. Nah, itu ya kan. Tapi bukan dasarnya sombong, bukan gitu ya. Ini buat siar aja gitu ya. Aplikasi ya, aksi-aksi sosial ini bukan masalah buat indeks song itu apa kitanya jadi sombong itu bukan gitu ya. Tapi ini untuk menghadang konten-konten yang negatif, konten-konten yang tepararuguh ya, yang gak jelas gitu ya. Nah, itu di ini. Nah, sekarang masyarakat kita banyak nonton YouTube itu yang gimana? Yang berkualitas enggak? Yang viral itu yang berkualitas atau yang tidak berkualitas? Kira-kira? Yang enggak, Pak. YouTuber kita konten apa yang paling banyak itu? Prank. Paling terkenal ya, terkenal. Ustadz kalah ya sama yang ini ya, sama prank-prank gitu. Iya, Pak. Nah, berarti itu kualitas masyarakat kita itu kualitasnya. Keislamannya itu segitu gitu ya. Nuharureuy gitunya itu yang lebih laku ya. Yang seharian pagi heureuy, siang heureuy, sore heureuy, malam sore hurui gitunya kayak gitu ya. Dia seolah-olah sebagai apa khalifah fil art itu ya pemimpin di dunia itu kayaknya dia nggak ingat gitu ya bahwa posisinya itu sangat strategis di dunia itu untuk mengelola dunia begitu ya. Masa mujahid dia kerjaannya teh heureuy wae gitu ya, bahkan boleh Rasulullah pun bercanda gitu ya, tapi kan itu minim sekali gitu ya. Begitu. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak kan. Luar biasa kan. Ada sahabatnya yang ngelucu ya ketawa pun ya sedikit gitu ya. Itu Rasulullah tuh enggak ini kan. Karena bagi para mujahid itu enggak banyak ya tentang apa canda gurau itu enggak ada. Enggak banyak lah gitu ya bahkan ya. Itu wilayahnya era mujahid. Baik ini Wak, waktunya sudah lewat 3 menit ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kayak kehipnotis sana.
Iya, itu dalam penelitian itu bahkan itu pornografi itu lebih berbahaya dari narkoba itu. Negara Amerika itu tidak bisa mengendalikan, wah itu nggak bisa itu. Dulu kan kita Kemeninfo pernah ya, zaman SBY kan Tipat Terus Sembiring itu menghentikan yang pornografi kan. Wah itu karena ngehancurin banget. Karena si otak itu jadi kecanduan. Ya. Nah itu lebih dari rokok, narkoba itu kan, wah itu bahaya sekali bahkan. Nah itu benar-benar harus dihancurkan. Makanya kita juga harus rajin ya mengeluarkan konten-konten yang positif untuk melawan konten-konten yang maksiat begitu ya. Itu dari perang teknologi begitu ya kan. Hipnotis bahkan ada yang hipnotis juga ada ya. Benar. Hipnotis asli gitu ada juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Anak-anak? Nggak ada, Pak. Baik, kalau apa Nurul? Enggak, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, kesalahan dari Bapak. Silakan yang belum beres ya, LMS-nya tadi ya. Itu kan hanya sedikit ya, cuman banyaknya checklist gitu. Itu diisi aja ya, nanti dikirimkan di LMS. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Ini mohon maaf ya terlambat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak. Karisma. Ya, sama-sama. Terima kasih Karisma.